Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Maha Mulia dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Dia menghijab zatnya dengan sifat dan menghijab sifatnya dengan perbuatan af'alnya. Dia menyingkap ilmunya dengan kehendaknya dan menampakkan kehendaknya dengan kekuasaannya. Kemudian memperlihatkan kekuasaannya dengan gerakannya, menyimpan kreasinya dalam ciptaannya, serta memunculkan ciptaannya dengan perangkat yang ada. Dia tersembunyi dalam ketidaknampakannya dan tampak lewat hikmahnya. Kekuasaannya tersembunyi dalam kehendaknya dan kehendaknya adalah hikmahnya. Hikmahnya merupakan saksi atas ketetapannya dan saluran kekuasaannya. Tidak ada yang serupa dengannya dalam kreasi dan tidak ada yang sama dengannya dalam esensi. Pada nama Allah terdapat 4 huruf: alif, lam, dan ha. Pada sebuah syair mengungkapkan, 4 huruf membuat hatiku melayang, seluruh kerisauan dan pikiranku menjadi hilang, yaitu alif yang menjadi awal terbentuknya makhluk lewat penciptaan, dan lam yang mengalir di atas keresahan dan penyesalan, kemudian lam yang memberikan tambahan makna, lalu ha yang membuatku gundah dan tahu. Setiap huruf dari nama Allah memiliki makna sebagaimana setiap namanya memiliki makna. Alif diambil dari kata ulfah, kedekatan, dan ta'lib, pembentukan atau penyatuan. Dengan huruf ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan seluruh makhluk di atas landasan tauhid dan ma'rifat bahwa dialah yang mengadakan, mencipta, dan memberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya dan sungguh jika kamu tanya mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Dan sungguh jika kamu tanya mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka menjawab Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ada tanpa sesuatu pun bersamanya, sebagaimana keadaannya sekarang. Dia ada tanpa sesuatu pun sebelum dan sesudahnya, seolah-olah sebagaimana difirmankannya, aku adalah perbendaharaan yang tak diketahui, lalu aku ingin dikenal, maka ku ciptakan makhluk, lalu ku perkenalkan diriku kepada mereka, sehingga mereka mengenalku. Dia menyatukan, menta'lib hati para hambanya di atas cinta, ibadah, dan ketaatan kepadanya dalam naungan iman dan tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia maha gagah lagi maha bijaksana. Dia menyatukan kalimat mereka untuk menghamba kepadanya serta mengakui keesaan dan kepemeliharaan rububiyahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak seorang pun di langit dan di bumi kecuali ia akan datang kepada Tuhan yang maha pengasih sebagai hamba. Kemudian seorang penyair menggubah syairnya, Maha agung zat yang aku bangga menjadi hambanya, maha suci dia dan segala puji miliknya.
Tiada kerajaan kecuali miliknya, Zat yang maha mulia. Dia sebelum, dalam kekuasaannya, dan sesudah semua. Dia menyatukan hati para hambanya dengan karunia, anugerah, dan pemberiannya. Dia memberi rezeki yang dibagikannya kepada mereka. Dia kadang menyempitkan dan kadang melapangkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberiku makan. Alif juga merupakan pembuka bagi huruf-huruf lain yang menunjukkan makna dan pengertian tertentu. Ia menjadi kiswah, pakaian bagi dan rupa yang menunjuk kepada huruf-huruf lain. Makna bukanlah milik huruf-huruf, sebab makna tidak berada padanya. Makna dalam pengertiannya ibarat nyawa, sedangkan huruf ibarat raga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya berupa. Huruf adalah lisan perbuatan manusia, karena ia adalah perbuatan yang diperbuat, sedangkan maknanya adalah pengetahuan yang diketahui. Alif adalah huruf paling utama, paling penting, paling agung, dan paling mulia. Ia ibarat Adam, sementara Hamzah ibarat Hawa. Kata maskulin muzakkar adalah anak laki-laki, dan kata feminin muannats adalah anak perempuan. Ke-28 huruf terlahir dari alif, seperti huruf manusia terlahir dari Adam. Seluruh huruf berasal dari alif. Asal alif adalah tegak lurus. Titik asalnya adalah isyarat bagi penetapan permulaan wujud yang merupakan lawan ketiadaan. Para ahli usuluddin menyebutnya substansi tunggal yang menjadi penjelasan tentang keberadaan segala sesuatu. Ketika hendak disebut alif, sesudah disebut tunggal, ia memanjang agar tampak dan terlihat. Ia turun seperti turunnya sesuatu tertinggi ke sesuatu terendah, guna memperlihatkan dirinya lewat dirinya, sehingga ia menjadi alif. Ia disebut demikian karena seluruh huruf lainnya dikenal dengan keberadaan alif. Diriwayatkan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah sebuah titik. Dia lalu memandangnya dengan keagungan, maka titik itu menunduk dan mengalir membentuk alif. Dia menjadikannya sebagai permulaan kitabnya dan pembuka huruf. Alif merupakan awal pembuka huruf karena huruf-huruf lain berasal darinya dan menampak dengannya. Titik yang pada mulanya merupakan perbendaharaan yang tersembunyi, kemudian menampak dan turun agar dikenal lewat makhluk, dan makhluk pun dikenal lewatnya, serta dinisbahkan kepadanya, seperti Adam alaihissalam diciptakan sebagai pembuka dan awal bagi keturunannya. Manusia dikenal lewat dan dinisbahkan kepada Adam. Huruf-huruf yang berupa rahasia telah Allah tanamkan dan embuskan pada diri Adam saat ia diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghembuskannya pada seorang malaikat pun. Karena itu huruf-huruf mengalir pada lisan Adam lewat berbagai bahasa dan beragam kata. Huruf memiliki aspek lahir dan aspek batin, serta batasan dan tampilan. Aspek lahirnya berupa nama dan bentuknya, sedangkan aspek batinnya berupa makna dan rahasianya. Batasannya adalah uraian dan hukum-hukumnya, sementara tampilannya adalah penyaksian dan penyingkapan tentangnya. Seluruh struktur dan susunan berasal dari alif, karena seluruh huruf bersumber dari pengertian rahasia menurut hembusan roh kata-kata, mencakup hikmah-hikmah menakjubkan dan ilmu-ilmu istimewa. Alif adalah rahasia yang membuat Adam istimewa, karena dengan itulah
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya seluruh nama. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.